Bagaimana endorsement para tokoh-tokoh ini mempengaruhi elektoral dari masing-masing paslon? Apakah kita yakin bahwa pemilih-pemilih loyalis dari tokoh-tokoh ini akan juga memilih dari paslon yang didukung? Ya, saya kira dalam sistem pemilihan gubernur secara langsung, endorsement ataupun dukungan terbuka oleh elit-elit kunci seperti Jokowi, Anies Baswedan, dan yang lainnya, pastilah menjadi penting. Ketika Jokowi misalnya tampil ke publik memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil, tentu di level elit-elit partai ini kan terkonsolidasi bagaimana paslon satu itu disupport secara maksimal untuk memenangkan di Jakarta. Dan pada saat yang bersamaan tentu saja kawan-kawan yang ada di kubu yang lain, 2 dan 3, khususnya 3, saya kira ketika ada dukungan yang diberikan oleh Anies Baswedan misalnya, ini tentu akan melipat gandakan bagaimana support politik dan sistem mereka itu, bagaimana mengkapitalisasi begitu banyak resource politik. Nah, yang menarik bagi saya adalah ketika melihat kenapa misalnya Megawati itu tidak terlampau tampil nyata ya di Jakarta. Ini mungkin juga bagian dari komunikasi politik, menghindari resistensi, menghindari isu-isu yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Dan bahkan kalau kita tracking satu persatu, 1 dan 3 khususnya, itu kan sangat tidak kelihatan warna partainya. Mereka ingin menunjukkan kepada publik bahwa resistensi dan penolakan ke partai itu kan agak besar sebenarnya. Maka yang dimunculkan itu adalah wajah bahwa Ridwan Kamil dan Pak Pramono Anung adalah milik bersama. Per hari ini di kubu nomor 3 yang diekspos itu adalah bagaimana dukungan politik Anies Baswedan. Ini semacam pemain naturalisasi. Pinjaman ya. Mantap ya. Kan kita tahu juga Anies berseberangan dengan PDIP, berbeda secara politik sejak 2017. Tapi karena di tahun ini di Pilkada di 2024 iman politiknya sama, Anies yang dulu adalah pemain lawan tiba-tiba hari ini dinaturalisasi gitu ya. Dan kemudian sangat kelihatan sekali diandalkan untuk melipat gandakan dukungan politik memenangkan pertarungan di Jakarta. Oleh karena itu di sisa waktu yang ada, saya kira dukungan-dukungan elit yang sudah mengkristal ini harus diamplifikasi, dimaksimalkan, dan bahkan kalau bisa juga terjun ke masyarakat, mengajak para basis-basis konstituennya mendukung salah satu paslon. Karena kalau semacam endorsement hanya sebatas foto-foto ataupun pernyataan secara terbuka, agak kurang efeknya. Karena di Jakarta secara umum, pemilihnya itu adalah sangat independen dan tidak terlampau bisa didikte oleh para elit. Oleh karena itu, model kampanye politik yang per hari ini masih disukai adalah kampanye yang bertemu tatap muka, door to door, dialog, dan kemudian mengajak mereka memilih Mas salah Adi, satu paslon. artinya kalau untuk Jakarta ya, artinya Jokowi efek dan Megawati efek ini tidak terlalu berpengaruh untuk Jakarta? Berpengaruh ya tetap ada. Jadi ada. tidak bisa kita lihat, jangan lihat bahwa Megawati ini hanya sebatas ketua umum partai. Tapi kan basis-basis loyalisnya bukan hanya di PDIP. Di luar itu, di kalangan-kalangan misalnya nasionalis yang lain, kelompok-kelompok minoritas, itu kan tetap kuat dan solid sejak awal. Jokowi begitu pun, sekalipun bukan ketua umum partai, bukan kader partai, tapi kan Jokowi punya Gibran sebagai wakil presiden. Kemudian Jokowi itu kan sangat identik pemilihnya dengan PSI. Sebagian yang lain dulu pemilih Jokowi itu adalah pemilih Golkar, pemilih partai-partai yang lain. Jadi dalam konteks inilah bagi saya endorsement itu tetap penting. Cuma tidak terlalu mau ditampilkan gitu ya? Betul, tidak mau terlalu tapi dilihatkan. alangkah lebih kuatnya jika endorsement itu juga dilakukan langsung oleh sang elit kunci ini. Betul tidak bahwa pemilihnya masih ada? Betul tidak pemilihnya masih loyal? Karena memang tidak bisa politik itu hanya sebatas klaim. Apalagi elit-elit kunci ini adalah mereka yang per hari ini tidak lagi menjadi pejabat publik. Beda ceritanya kalau yang berkampanye itu presiden, semua infrastruktur politiknya akan masuk. Kita tanyakan ke Mas Armuji dulu, Mas Adi. Gimana Mas Armuji tadi kata Mas Adi Prayitno, ya ini beda cerita sebenarnya karena mantan Presiden Jokowi ini kan sudah bukan lagi pejabat publik. Nah, bagaimana Anda melihat pengaruh atau Jokowi efek khususnya ya di Jakarta? Kalau di Jawa Tengah juga kita sudah lihat mantan Presiden Jokowi ini sudah terjun langsung. Kalau di Jakarta saya pikir pengaruh Pak Jokowi juga masih cukup kuat ya. Bagaimanapun Pak Jokowi pernah menjadi gubernur DKI dalam masa yang sebenarnya tidak terlalu lama. Tetapi dalam masa yang tidak terlalu lama itu, kinerja Pak Jokowi cukup memikat hati masyarakat di Jakarta. Jadi kalau Pak Jokowi mengendorse Pak Ridwan Kamil, itu ada alasannya bahwa orang yang dulu berkinerja baik di DKI, gubernur yang sangat dicintai oleh rakyat DKI, hari ini mengalihkan dukungannya mensupport Pak Ridwan Kamil.
tentu ini ada pengaruhnya. Di samping juga bagaimanapun meskipun Pak Jokowi bukan presiden hari ini, tetapi rakyat tentu masih ingat bagaimana Pak Jokowi bekerja dengan cukup baik sebagai presiden. Dan orang-orang yang baik, orang-orang yang berkinerja tinggi, kalau mengendorse calon pejabat publik, tentu rakyat akan mengidentikan ini orang-orang baik, orang yang berkinerja tinggi, itu pasti kumpulnya dengan orang yang berkinerja tinggi juga. Kalau dalam pepatah, kupu-kupu kuning akan berkumpul dengan kupu-kupu kuning. Orang yang baik, orang yang bekerja bagus juga akan tentu saja mengendorse orang yang bagus. Karena ini pertaruhan nama baik juga. Kalau seandainya Pak Ridwan Kamil nanti kalau jadi gubernur tidak baik, tentu Pak Jokowi tidak akan mau mengendorse. Seperti yang diucapkan oleh Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi mengendorse Ridwan Kamil dengan alasan kinerja, dengan alasan track record waktu menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Barangkali itu menurut saya. Baik, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, tadi disebut soal Anies Baswedan pemain naturalisasi, senyum-senyum loh, tadi tampak di layar gitu ya. Bang Andreas begini, kalau Jakarta apakah benar Megawati ini memang memfokuskan kepada sosok Anies Baswedan dan Ahok? Sementara ada Jawa Timur, Jawa Tengah yang Megawati turun kota, bukan gunung loh Bang ya. Kalau Ibu Mega selama ini kan juga ke beberapa daerah, tentu ya daerah-daerah yang ya dengan situasi dan kesehatan dengan usia beliau turun di beberapa daerah. Tidak, kalau dulu kan biasa ke hampir seluruh Indonesia kan beliau dari satu kota ke kota yang lain. Tapi sekarang ya beliau tentu datang ke tempat-tempat tertentu, daerah-daerah tertentu, dan lebih ke konsolidasi internal di partai. Adakah alasannya Bang hanya beberapa tempat tertentu saja? Ya itu tadi kan, sekarang kan pilkada serentak seluruh Indonesia, ada 514 kabupaten kota, ada 37 provinsi. Ya tidak semudah itu juga, tapi kan kader-kader yang lain kan menyebar ke seluruh Indonesia gitu. Tapi kan secara simbolik kita tahu bahwa ya Ibu Mega adalah ketua umum partai, dan bila beliau memberikan dukungan, tentu memberikan dukungan secara yuridis, formil, itu rekomendasi itu ditandatangani oleh ketua umum, oleh Ibu Mega gitu. Kemudian juga tentu secara politis ya beliau memberikan dukungan. Daerah-daerah tersebut adalah kandang banteng yang diamankan begitu Bang Andre?